Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan tim pro, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Firda Khairunnisa Zaki sebagai pembicara pertama dari tim Kontra. Hari ini kami berdiri di sini bukan untuk menolak suara rakyat. Kami tidak sedang menolak korban. Kami tidak sedang membungkam penderitaan. Tetapi kami berdiri di sini untuk mempertahankan satu hal yang jauh lebih besar, yaitu persatuan sebuah bangsa yang baru saja keluar dari luka. Karena negara pasca konflik bukan negara yang benar-benar pulih. Negara pasca konflik adalah negara yang masyarakatnya masih hidup dengan trauma. Masih ada ibu yang kehilangan anaknya, anak yang tumbuh tanpa ayah, kebencian yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dan dalam situasi seperti itu, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah cara sebuah bangsa melihat dirinya sendiri. Tetapi sejarah juga bisa menjadi bahan bakar kebencian. Ada sebuah ungkapan, luka yang terus disentuh tanpa disembuhkan akan terus berdarah. Dan ini yang kami khawatirkan dari MOSI hari ini. MOSI ini ingin membuat buku sejarah lebih berfokus pada historiografi bottom up dibanding top down di negara pasca konflik. Artinya, sejarah akan lebih banyak menyoroti pengalaman kelompok, penderitaan korban, dan emosi masyarakat dibanding peran negara, institusi, serta proses rekonsiliasi nasional. Sekilas terdengar manusiawi, tetapi pertanyaannya, apakah sesuatu yang terasa emosional pasti menjadi solusi terbaik bagi negara? Belum tentu. Karena negara pasca konflik bukan hanya membutuhkan empati. Negara pasca konflik membutuhkan stabilitas, membutuhkan kepercayaan, membutuhkan alasan untuk kembali bersatu. Hadirin sekalian, pihak pemerintah tadi mengatakan bahwa bottom up penting agar sejarah tidak hanya berisi nama tokoh dan angka korban. Mereka ingin rakyat kecil didengar, mereka ingin korban dimanusiakan, dan kami setuju. Tetapi masalahnya bukan pada korban harus didengar. Kami sepakat soal itu. Masalahnya adalah ketika penderitaan kelompok dijadikan fokus utama sejarah nasional. Karena ketika sejak kecil masyarakat terus diajarkan, kelompok itu korban, kelompok itu pelaku, kami disakiti, mereka menindas, maka tanpa sadar kita sedang menanam identitas kami versus mereka, dan itu berbahaya. Karena dendam tidak selalu diwariskan lewat senjata. Kadang dendam diwariskan lewat cerita, lewat buku pelajaran, lewat cara sejarah disampaikan kepada anak-anak. Inilah yang gagal dijawab oleh pihak pro. Mereka terlalu percaya bahwa semua orang otomatis akan belajar empati, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam masyarakat yang trauma, belum sembuh, narasi korban sering berubah menjadi kompetisi penderitaan. Semua merasa paling terluka, semua merasa paling benar. Dan akhirnya lahirlah generasi yang hidup bukan untuk membangun masa depan, tetapi untuk mengingat siapa yang harus disalahkan. Bahkan dalam banyak kasus, ketika satu kelompok terus merasa dirinya paling menderita, maka ruang dialog menjadi semakin sempit. Masyarakat tidak lagi fokus mencari solusi bersama, tetapi sibuk mempertahankan narasi kelompok masing-masing. Akibatnya, rekonsiliasi yang seharusnya dibangun perlahan justru terhambat oleh rasa curiga yang terus dipelihara. Kami ingin mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya soal siapa yang paling menderita, sejarah juga soal bagaimana sebuah bangsa bangkit kembali. Di negara pasca konflik, masyarakat membutuhkan narasi yang menyatukan, narasi bahwa penderitaan bisa dibangun, bahwa hukum bisa diperbaiki, bahwa negara masih layak dipercaya. Kalau sejak sekolah generasi muda terus diajarkan bahwa negara hanyalah pelaku kekerasan, maka bagaimana negara bisa membangun legitimasi? Bagaimana rakyat bisa percaya pada institusi? Padahal negara pasca konflik sedang berusaha berdiri kembali dari kehancuran. Karena pada akhirnya perdamaian tidak akan tercapai jika masyarakat terus hidup dalam rasa saling curiga. Sebuah bangsa tidak bisa maju apabila tiap kelompok terus membawa luka masa lalu sebagai identitas utama mereka. Negara membutuhkan kepercayaan sosial, dan kepercayaan sosial hanya bisa tumbuh jika ada narasi bersama dan mempersatukan seluruh masyarakat. Hadirin sekalian, lihatlah Balkan pasca pecahnya Yugoslavia. Banyak buku sejarah di sana terlalu menonjolkan penderitaan masing-masing. Akibatnya generasi muda tumbuh membawa kemarahan, konflik lama, nasionalisme meningkat, kebencian diwariskan. Artinya apa? Narasi sejarah yang terlalu fokus pada identitas kelompok dapat menjadi bom waktu sosial. Hubungan sebab akibatnya jelas, semakin dominan narasi, kelompok semakin kuat, identitas semakin besar, konflik horizontal, semakin sulit negara kembali bersatu. Dan ketika konflik identitas terus diwariskan, maka negara akan kesulitan membangun masa depan yang stabil. Investor takut masuk, pembangunan terlambat, masyarakat sulit bekerja sama. Akhirnya yang dirugikan bukan hanya pemerintah tetapi rakyat. Hadirin sekalian,
Argumen pertama kami adalah negara pasca konflik membutuhkan narasi pemersatu, bukan fragmentasi identitas. Sejarah Tabdon membantu negara membangun identitas nasional. Masyarakat belajar bagaimana perdamaian dibentuk, bagaimana hukum diperbaiki, bagaimana negara berusaha menjaga keutuhan bangsa. Karena bangsa tidak dibangun hanya dengan rasa sedih, bangsa dibangun dengan tujuan bersama. Argumen kedua kami, dominan bottom up, justru beresiko menghilangkan gambaran besar sejarah. Karena sejarah bukan hanya tentang penderitaan rakyat, tetapi tentang keputusan besar yang menentukan arah negara. Soekarno bukan hanya manusia biasa dengan kekurangan pribadi. Beliau adalah simbol persatuan Indonesia. Kalau semua hal hanya dilihat dari sudut pandang kelompok kecil, maka generasi muda kehilangan pemahaman tentang bagaimana sebuah negara dibangun dan dipertahankan. Dan itu berbahaya. Selain itu, selain terlalu dominan historiografi bottom up juga beresiko membuat sejarah menjadi sangat subjektif karena pengalaman setiap kelompok berbeda-beda. Maka akan muncul banyak versi kebenaran yang saling bertabrakan. Jika negara tidak memiliki narasi bersama yang menjadi pegangan, maka masyarakat akan semakin sulit menemukan titik persatuan. Hadirin sekalian, kami percaya korban harus didengar. Kami percaya luka sejarah tidak boleh dihapus. Tetapi mendengar korban tidak berarti menjadikan luka sebagai pusat identitas bangsa. Karena jika sejarah hanya dipenuhi amarah masa lalu, maka pendidikan tidak lagi menjadi tempat penyembuhan. Pendidikan justru berubah menjadi ruang untuk memelihara dendam. Dan izinkan saya menutup pidato ini dengan satu pernyataan sederhana. Kalau setiap generasi terus diajarkan siapa yang harus dibenci, lalu kapan sebuah bangsa benar-benar belajar untuk berdamai? Karena tujuan sejarah seharusnya bukan membuat kita terus melihat ke belakang dengan kemarahan, tetapi membantu kita belajar ke depan dengan kebijaksanaan. Maka dari itu kami dari tim kontra menolak mosi ini. Kami menolak sejarah yang berpotensi memperbesar politik identitas. Kami menolak sejarah yang mewariskan dendam antar generasi. Karena negara pasca konflik membutuhkan rekonsiliasi, bukan pengulangan emosi konflik. Dan dengan demikian kami dari tim kontra secara tegas menyatakan menolak mosi ini. Dengan bangga, terima kasih.